Norma hidup bahagia bersama Irfan, suaminya yang penyayang. Namun segalanya berubah ketika mereka harus tinggal bersama mertua. Perbedaan prinsip membuat pertengkaran tak terhindarkan, hingga Irfan terjebak di antara ibu dan istrinya. Norma pun berjuang menjaga rumah tangga, meski harus menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Oke gengs, duduk santai, pegang camilan, karena yang mau kita bahas kali ini, nggak akan bikin kamu bisa duduk tenang. Film dibuka dengan suasana pengadilan negeri yang tegang. Kamera menyorot wajah Norma, mawar Eva De Jong, yang duduk di kursi saksi, matanya sembab namun penuh keberanian. Di depan hakim, ia mulai bercerita tentang bagaimana hidupnya yang dulu sederhana dan bahagia hancur lebur akibat dua orang yang paling ia percaya. Suaminya, Irfan Adipati Dolken, dan ibunya sendiri, Rina Wulandari. Dari ruang sidang inilah cerita berputar mundur, menelusuri perjalanan panjang penuh cinta, pengkhianatan, dan luka. Siapin catatannya, kita sama-sama belajar nanti ya. Suatu hari, Norma dan ibunya menghadiri pengajian di Masjid Agung Serang. Di sana, terlihat sifat lembut Norma ketika ia gelisah menunggu makanan dibagikan untuk anak-anak kecil. Sikap itu membuat orang-orang menaruh simpati padanya. Namun, di balik itu semua, hubungan Norma dan ibunya tidak sepenuhnya harmonis. Bos, muntah-muntah, tapi udah kamu suruh berobat. Udah Pak Bu. Dalam pengajian tersebut, Norma bertemu kembali dengan Irfan, teman lamanya semasa sekolah. Pertemuan yang sederhana itu menumbuhkan kembali benih cinta di hati mereka. Irfan yang humoris dan perhatian berhasil membuat Norma merasa nyaman. Namun, dari awal, Ibu Rina sudah menunjukkan sikap tidak suka pada Irfan tanpa alasan jelas. Inilah yang menjadi benang merah konflik sepanjang film. Ia bahkan memperkenalkan Norma kepada keluarganya untuk membuktikan keseriusan cintanya. Norma pun mulai jatuh hati dan melihat masa depan bersama Irfan. Tapi cara orang tua menyayangi anaknya itu beda-beda, A. Namun, setiap kali pembicaraan mengarah ke pernikahan, Ibu Rina selalu menentang. Tidak ada laki-laki yang cukup baik untukmu, Norma. Norma terjebak dalam dilema besar, memilih cintanya atau mematuhi ibunya. Kan nanti Abah yang jadi wali nikah kita. Tekanan demi tekanan membuat Norma akhirnya memutuskan hubungannya dengan Irfan, meskipun hatinya remuk. Mereka menikah meski tanpa restu penuh dari Ibu Rina. Awalnya, pernikahan Norma dan Irfan berjalan indah. Norma yang baru diterima bekerja sebagai guru mulai menata hidup bersama suaminya. Ia bahkan membelikan motor baru untuk Irfan sebagai wujud cintanya. Namun, di balik senyum Norma, ada tekanan batin. Suatu ketika, saat hujan deras, Irfan memilih berteduh di rumah Ibu Rina. Perbincangan ringan berubah menjadi kedekatan emosional terlarang. Aku percaya sama kamu. Sentuhan lembut tangan Rina membangkitkan sesuatu dalam diri Irfan yang merasa kurang dihargai sebagai suami. Dalam momen rapuh itu, keduanya saling mencium, awal dari kehancuran besar. Pertemuan demi pertemuan berikutnya membuat Irfan dan Rina semakin terjebak dalam hubungan gelap. Rina, yang merasa kehilangan perhatian dari suaminya, menemukan pelarian pada menantu sendiri. Irfan, di sisi lain, terombang-ambing antara rasa cinta kepada Norma dan gairah terlarang terhadap mertuanya. Norma mulai merasakan ada yang janggal. Ibunya sering mengeluh sakit tanpa alasan jelas, sementara Irfan makin sering pulang terlambat.
Kecurigaan Norma mendapat dukungan dari Bude Nunung, Christine Hakim, tetangga yang curiga dengan gelagat Rina dan Irfan. Suatu malam, Bude mengintip rumah Norma dan mendapati bukti mencurigakan. Ia pun mengumpulkan warga untuk melakukan penggerebekan. Adegan penggerebekan menjadi titik klimaks. Norma mendapati dengan mata kepalanya sendiri suami dan ibunya berdua dalam keadaan yang tidak pantas. Dunia Norma runtuh seketika. Ia berteriak, menangis, dan jatuh terduduk. Irfan mencoba menjelaskan, namun Norma hanya bisa memandang dengan tatapan penuh luka. Setelah pengkhianatan itu, Norma jatuh sakit. Ia mengalami depresi berat, hampir kehilangan semangat hidup. Pak Abdul sangat terpukul melihat putrinya menderita, dan kemarahan terhadap istrinya, Rina, semakin membuncah. Hubungan keluarga hancur. Suami istri yang dulu harmonis kini saling menyalahkan. Dalam salah satu adegan emosional, Norma mengacak-acak kamar ibunya, melampiaskan amarah. Ia menemukan kembali lipstik yang diberikan Irfan, bukti nyata pengkhianatan. Norma menangis meraung, hujan deras di luar jendela seakan menggambarkan kepedihan hatinya. Norma akhirnya memutuskan mengambil langkah berani, melaporkan Irfan dan ibunya ke pengadilan. Keputusan ini menunjukkan tekadnya untuk mencari keadilan, meski harus melawan darah dagingnya sendiri. Tidak merasakan seperti yang saya rasakan. Di persidangan, Pak Abdul memberikan kesaksian penuh amarah dan kecewa, berharap agar Irfan tidak lagi membuat anaknya menderita. Di ruang sidang yang sama, Norma menegaskan dengan suara bergetar. Norma lahir dari rahim ambu. Rina akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Meski penuh pengkhianatan, Norma tetap datang menjenguk ibunya, membawakan makanan dan berbicara dengan penuh kasih. Tapi Norma cuma mau tanya satu hal. Dalam pertemuan terakhir, Rina menangis, mengakui bahwa ia tidak pernah bisa memberi kasih sayang yang layak untuk anaknya. Norma mendengarkan, dengan air mata mengalir, lalu berkata bahwa ia akan berusaha menjadi ibu yang lebih baik kelak. Narasi batinnya menegaskan, "Aku ingin menjadi ibu yang penuh kasih. Bukan seperti pengalaman yang kuterima, tapi seperti doa yang selalu kuinginkan."